Perkenalkan, nama saya Windy Sendo dengan NIM 19142010166. Saya dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, kelas A1, Ilmu Keperawatan, semester 7. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu, Nurse Olvin Maningkei, Eskap MKes, di mana tentang bencana banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, berupa luapan yang mengenangi serta mengalir deras dan menghanyutkan material besar seperti batu, batang pohon, tanah, dan lainnya. Banjir besar ini dapat terjadi pada daerah yang memiliki permukaan rendah dan diguyur hujan terus-menerus. Banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar yang disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. BNBP Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Banjir bandang terjadi beberapa waktu setelah hujan lebat, dalam kisaran waktu beberapa menit sampai beberapa jam, yang terjadi dalam waktu singkat di sebagian DAS atau alur sungai yang sempit di bagian hulu. Penyebab bencana banjir bandang adalah hujan ekstrim, tipologi daerah aliran sungai atau DAS, serta alur-alur sungai yang rawan banjir bandang. Pembendungan akibat sampah, vegetasi atau longsoran yang menutup dan membendung aliran sungai. Jebolnya bendungan atau tanggul, kembalinya alur sungai setelah diluruskan, bertemunya puncak banjir pada muara dua alur sungai. Jenis-jenis bencana banjir yaitu banjir perkotaan, banjir bandang, dan banjir rob. Banjir bandang atau yang juga dikenal dengan istilah flash flood biasanya dikontrol oleh karakteristik daerah aliran sungai atau DAS dan curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terjadi bencana banjir bandang. Yang pertama, menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Ketiga, memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Keempat, jangan membangun rumah di bantaran sungai. Kelima, bersama aparat setempat membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada aliran air atau selokan dari sampah. Keenam, tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk pengungsi. Lengkapi dengan fasilitas alat, evakuasi, dapur umum, MCK, dan pasokan air yang bersih. 7. Bentuklah tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Kedelapan, bila memungkinkan tinggikan bangunan rumah, buat dinding penghalang banjir, dan lindungi rumah dengan cat waterproof. Kesembilan, amankan dokumen penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga dari jangkauan air. 10. Buatlah rencana penyelamat dan komunikasi apabila banjir datang. Persiapkan ketersediaan air bersih, P3K, dan alat evakuasi standar. Hal-hal perlu dilakukan saat terjadi bencana banjir bandang. Pertama, matikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan aliran listrik. Kedua, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang tinggi. Ketiga, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Apabila akan meninggalkan rumah, pastikan dalam keadaan terkunci dan aman.
Ketiga, jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus aliran banjir. Laporkan bahwa ada informasi dari BMKG akan terjadi hujan lebat dalam waktu 10 hari ke depan. Kami mohon izin mengusulkan untuk peringatan dini kepada camat dan kepala desa, juru bencana di daerah rawan bencana, dan juga mengusulkan untuk segera dibuatkan status siaga. Ketika banjir arus laut, para korban diseret dan terhempas di bagian tepi pantai dan tergeletak di bagian karang, di bagian akar-akar pohon yang dekat pantai, dan tergeletak di bagian tanah, di bagian karang-karang pantai, dan ada juga tergeletak di bagian atas pohon dekat pantai. Bantuan atau perawat mendatangi para korban untuk mengecek para korban apakah masih bisa selamat. Bu. Sudah terbuka. Bu, kenapa begitu? Cuci dulu. Hal-hal yang dapat dilakukan setelah bencana banjir bandang. Pertama, segera membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Kedua, waspada terhadap kemungkinan binatang seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Ketiga, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Keempat, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi risiko diare karena penyakit ini paling sering menjangkit korban banjir. Kelima, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Keenam, terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas di komunitas Anda sekalian. Terkadang sendu tak selalu merakit luka, ia juga mengisyaratkan bahagia. Seperti saat itu kala ku lihat dia menggandeng tanganmu dengan penuh mesra.